Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Alseba Faroha dari kelas 3 PBA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang sudah saya bahas sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Sebelumnya saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. Turki Utsmani merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan Islam sejak abad ke-14. Mereka membangun berbagai lembaga pendidikan seperti maktab dan madrasah yang menjadi pusat pembinaan para ulama, hakim, dan ilmuwan. Kurikulum pendidikan Utsmani menggabungkan ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan kalam dengan ilmu umum seperti Al-Quran. Nah, sistem ini mewujudkan bahwa pendidikan Utsmani tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga pada penguasaan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Kemajuan pendidikan tersebut juga didukung oleh peran ulama dan mubaligh yang dipilih melalui seleksi ketat serta perdanaan pendidikan melalui wakaf. Namun, memasuki masa kemunduran, terjadi politisasi jabatan dan stagnasi kurikulum hingga akhirnya mendorong reformasi Tanzimat pada abad ke-19. Melalui pembaruan tersebut, Turki Utsmani melakukan modernisasi sekolah dan universitas sebagai upaya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, mempelajari pendidikan pada masa Turki Utsmani menjadi penting untuk memahami bagaimana sistem pendidikan Islam berkembang, mengalami tantangan, dan melakukan pembaruan. Langsung saja kepada penjelasan pertama, yaitu tentang sejarah singkat Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani merupakan salah satu kerajaan Islam terlama dalam sejarah yang wilayahnya membentang dari Asia, Eropa, hingga Afrika. Nah, yang menarik, ketika Turki Utsmani melakukan ekspansi wilayah, mereka tidak hanya membawa tentara, tetapi juga membawa pendidikan dan dakwah Islam. Ada contoh sederhananya, yaitu kalau hari ini suatu daerah baru dibangun, lalu dibuatlah sekolah dan masjid agar masyarakatnya berilmu. Itulah yang dilakukan oleh Turki Utsmani berabad-abad yang lalu. Nah, salah satu caranya adalah dengan mendirikan madrasah di wilayah yang baru dikuasainya, agar masyarakat lebih mengenal Islam, memahami Al-Quran, dan mempunyai pendidikan agama yang kuat. Nah, pada masa awal pendidikan itu masih sederhana dan fokusnya pada hafalan kitab. Namun saat memasuki masa kejayaan, pendidikan itu berkembang pesat, yang diantaranya yaitu kualitas guru meningkat, akses pendidikan meluas, kota-kota besar menjadi pusat ilmu dan peradaban Islam. Ketika kondisi politik dan ekonomi melemah, pendidikan pun ikut terdampak, hingga Utsmani melakukan reformasi pendidikan agar tetap relevan dengan perubahan zaman. Selanjutnya yaitu lembaga-lembaga pendidikan. Nah, pendidikan di Turki Utsmani sangat terstruktur dan berlapis, tidak asal-asalan. Jadi yang pertama ada maktab atau kutab pendidikan dasar. Nah, maktab atau kutab adalah pendidikan dasar untuk anak-anak. Disinilah anak-anak bisa belajar membaca dan menulis, belajar Al-Quran, serta belajar dasar-dasar agama. Nah, kalau di zaman sekarang ini bisa mirip seperti TPQ, madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar-dasar berbasis Islam. Nah, tujuannya agar sejak kecil anak sudah punya pondasi ilmu dan iman. Tidak hanya ilmu, jadi peserta didik sudah terdidik mempunyai pondasi iman yang kuat. Selanjutnya itu madrasah, pendidikan menengah dan tinggi. Nah, madrasah ini adalah inti pendidikan
Islam Turki Utsmani. Nah, setelah dipelajari, di sini ada fikih, tafsir, hadis, serta usul fikih. Nah, madrasah juga bukan sekedar tempat belajar, tetapi menjadi jalur utama para ulama serta pegawai negara dan hakim. Nah, ijazah madrasah setara dengan legalitas profesional dan juga mirip seperti ijazah sarjana sekarang. Yang ketiga yaitu TK atau Hankoh, pendidikan spiritual. TK atau Hankoh ini adalah pusat pendidikan tasawuf dan pembinaan akhlak. Nah, fungsinya yang pertama yaitu dapat membentuk kepribadian, melatih kesederhanaan, serta menguatkan spiritual. Nah, kalau di Indonesia sendiri ada kemiripan. Yang pertama yaitu seperti pesantren terdekat, majelis zikir, pesantren tarekat, majelis zikir atau pondok suluk. Nah, pendidikan tidak hanya soal cerdas, tapi juga berakhlak. Jadi, supaya pendidikan itu bukan hanya cerdas, juga berakhlak, maka dari itu peserta didik bisa masuk ke pesantren atau majelis-majelis yang di dalamnya sangat kental dengan Islam. Darul Funun, pendidikan modern atau akhir Utsmani. Pada abad ke-19 muncul Darul Funun, cikal bakal universitas modern. Nah, disinilah mulai diajarkan ilmu pengetahuan modern, administrasi, serta ilmu sekuler. Nah, hal ini dilakukan agar Utsmani tidak tertinggal dari Barat dan bisa bersaing secara global. Yang kelima yaitu peran wakaf. Hampir semua lembaga pendidikan dibiayai oleh wakaf, bukan semata negara. Nah, wakaf itu membiayai yang diantaranya itu yang pertama gedung, gaji guru, perpustakaan, serta beasiswa. Nah, contohnya pada sekarang ini sekolah gratis karena ada yayasan dan donatur. Nah, itulah yang menjadi konsep wakaf tersebut. Selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum Utsmani sangat seimbang. Yang pertama ada ilmu agama serta ilmu umum. Ilmu agama sendiri yaitu terdiri dari 1. Al-Quran hadis, fikih, serta ilmu kalam. Sedangkan yang umum, matematika, astronomi, kedokteran, serta logika dan filsafat. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak anti sains, justru mendorong ilmu pengetahuan, misalnya astronomi untuk menentukan waktu sholat, dan kedokteran untuk kesehatan umat. Namun, pada masa reformasi, kurikulum mulai dipisah antara agama dan sekuler, mengikuti tuntutan negara modern. Nah, selanjutnya yaitu sistem guru dan administrasi. Guru di Turki Utsmani tidak bisa asal jadi. Jadi, ada hierarki guru, seleksi guru. Nah, jadi ada tahap-tahapannya. Masuk ke pembahasan hierarki guru. Nah, yang pertama itu mu'id atau asisten. Selanjutnya mudarris atau guru utama. Lalu ulama senior atau mufti. Nah, sedangkan yang seleksi guru, yang pertama itu hafalan kuat, ilmu mendalam, serta berakhlak baik. Nah, guru juga digaji layak, dihormati, serta dijamin kesehatannya. Ini mirip sistem profesional guru sekarang, tapi sudah diterapkan ratusan tahun lalu. Selanjutnya yaitu peran wakaf dalam pendidikan. Wakaf adalah tulang punggung pendidikan Utsmani. Wakaf menjamin pendidikan tetap berjalan, membantu siswi atau siswa yang miskin, menjaga keberlangsungan lembaga. Nah, bayangkan kalau hari ini sekolah tidak tutup meski krisis karena tidak ada dana abadi, atau itulah keutamaan atau kekuatan wakaf. Selanjutnya yaitu perkembangan dan reformasi. Masa kejayaan madrasah ini berkembang pesat, jadi pusat ilmu di dunia Islam.
Nah, masa kemunduran terjadi saat politisasi jabatan serta penurunan kualitas pendidikan. Selanjutnya yaitu reformasi Tanzimat. Nah, pemerintah melakukan modernisasi sekolah, revisi kurikulum serta pendirian universitas modern ini bertujuan agar pendidikan tetap relevan dengan zaman. Nah, selanjutnya yaitu kontribusi Turki Utsmani. Turki Utsmani berjasa besar dalam penyebaran sistem madrasah, penguatan mazhab Syafi'i, tradisi wakaf pendidikan, serta jaringan ulama lintas wilayah. Nah, warisan ini masih terus hingga sekarang, termasuk di dalam Islam yang modern. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk kepada kesimpulan dan saran. Nah, sebagai kesimpulan, pendidikan Islam di masa Turki Utsmani ini terstruktur seimbang antara agama dan sains, didukung oleh wakaf serta menekankan ilmu dan akhlak. Nah, meskipun demikian, pendidikan tersebut mengalami kemunduran. Reformasi ini menunjukkan bahwa Islam adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, harapannya sistem ini menjadi sistem pendidikan Islam masa lalu dapat menjadi inspirasi bagi pendidikan modern hari ini. Nah, khususnya dalam integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Nah, itu mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.